Halo, assalamualaikum. Selamat siang dengan Eros di sini. Saya bersama Mbak Inung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kemana nih Mbak Inung? Mau ke Rumah Sakit Ananda. Terus ke tempat jamaah ya? Jamaah Mbak Endah. Oke. Terus kemana lagi? Mbak Eros mau kemana? Mau ke ini tempat anak apa asrama nih. Oke, kita mau nyebrang dulu guys ya. Nggak Pak? Oke. Hari Jumat, hari penuh berkah. Semoga semuanya juga diberikan kemudahan, keberkahan. Oke, Mbak Inung kenapa malu-malu? Kok aku dok toh Mbak? Mbak Inung puasa nggak hari ini? Lagi disayang. Masih disayang, jadi nggak puasa. Oke. Dan hari ini kayaknya rencananya kita mau main ke dapur umum Banyumas ya guys. Dapur umum Banyumas itu tempat apa ya, pembuatan nasi bungkus yang akan dibagikan kepada kaum duafa ya untuk buka puasa. Dan di sini kita bisa bersodako ya guys, bisa bersodako apa aja dalam bentuk uang ataupun barang, walaupun itu sekedar gula pasir 1 kilo atau beras 1 kilo. Jadi itu sangat diterima ya guys. Oke Mbak Inung. Ya, Mbak Inung sehat? alhamdulillah. Ya Allah, Mbak Inung lagi sakit gigi nih, nggak mau kelihatan. Nah, orang cantik-cantik kok nggak mau kelihatan, gimana sih ya Mbak Inung? Mbak Inung ini pokoknya wanita yang hebat. Bisa terbang. Bisa terbang katanya ya. Jadi Mbak Inung ini partner di biro travel saya, dan beliau termasuk tour leader dari kita juga. Jadi sudah berapa kali Mbak ke Mekah ini Mbak? Alhamdulillah 2 kali. Alhamdulillah 2 kali, hebat sekali. Lewat wasilah biro yang Mbak Eros bawa. Kapan ini? Itu 2017 sama 2019. Wow, gimana Mbak pengalaman umroh di sana? Pertama kali rasanya gimana? Pertama kali yang pasti Masya Allah, istilahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saking terharunya, mengharu biru begitu melihat Ka'bah. Masya Allah, sudah hanya air mata yang bisa berbicara. Mulut ini terasa nggak bisa berucap apa-apa, hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa sampai ke Mekah, Al-Mukarramah, Madinah, Mbak ini kayaknya jangan Al-Munawwarah. bergerak deh. Ini bergetar Seperti soalnya. itu. Oke. Nah, ini dikecilin, dipendekin biar dipegang aja. Biar jangan bergetar. Nah, oke. Oke, ini udah bagus nih posisi. Ini di belakang itu ada bantal ya guys, dan itu bantalnya anak saya mau nengok ke pondok, ke asrama ya. Kita mau ke asrama, mau
Mbak, pas umroh di sana tuh udah rasanya mengharu biru, terus pengalaman membawa jamaah bagaimana? Kalau untuk jamaah itu juga kita sebagai pendamping ya, mendampingi sekian banyak jamaah umroh. Di situ kita harus bisa benar-benar menyelami karakter dari setiap jamaah. Karena di sini kita tugasnya adalah apa? Melayani duyufullah, tamu-tamu Allah. Terus itu yang pertama, yang kedua melatih kesabaran kita. Artinya apa? Dengan berbagai macam karakter jamaah, kita harus benar-benar gimana sih caranya kita apa ya? Dari ibunya seperti ini, bapaknya seperti ini. Intinya kita niatkan lillah dalam segalanya. Ya udah melayani tamu-tamu Allah, dah itu aja yang pasti seperti itu. Karena banyak karakter orang di situ ya Mbak ya. Jadi memang benar-benar harus sabar, harus ikhlas gitu dalam melayani. Oh. Terus dulu bawa jamaah berapa Mbak? Kalau yang pertama itu kita memang ada TL lain kayak Mbak Arbi, Mas Arifin, sama Mas Erin. Nah, cuman untuk yang kedua kali itu memang saya pure murni menghandle 20 jamaah. Yaitu pada saat bulan Ramadan 2019. Nah itu satu kenikmatan sendiri, Masya Allah, lewat wasilah Pak Eros. Di bulan Ramadan 2019 saya bisa berpuasa di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwaroh, di mana sebelumnya itu hanya sebuah mimpi yang hanya sebatas mimpi yang selama ini aku impikan bisa berpuasa di sana, seperti itu. Dan saya sendiri 7 tahun ngurusin umroh belum pernah loh puasa di Ramadan di sana. Ini hebat banget itu Mbak. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kalau bukan karena panggilan Allah itu susah. Iya. Kita udah berencana, udah ada uang, tetapi corona kan. Dan satu lagi Mbak Eros, niat yang kuat. Artinya apa? Seperti kayak gini nih, masa pandemi bukan berarti jadi satu halangan buat kita untuk menjalankan ibadah umroh. Justru itu satu kenikmatan di mana apa? Bisa dijadikan umroh yang paling berkesan, umroh yang paling fenomenal, di mana masa pandemi ini akan dikenang dalam sejarah. Bisa terjadi berapa tahun, bahkan bisa jadi Ratusan tahun, puluhan bisa. tahun, ratusan ya Mbak Eros. Iya, puluhan itu. tahun, Nah. ratusan tahun. Tapi ini akan jadi sejarah dalam peradaban manusia bahwa Mekah tutup sampai setahun lebih kan, hampir 2 tahun Iya. ini kan, gitu loh. Kan dalam sejarah kan jarang-jarang juga. Nggak tahu katanya berapa puluh tahun atau ini yang lalu pun pernah gitu, tapi tidak selama ini. Ya, seperti itu. Tapi ya ngomong-ngomong masalah penutupan, ya mungkin ini ujian setiap manusia ya. Ini ujian yang Allah turunkan pada umat manusia di dunia, bahwa kita memang nggak boleh sombong, nggak boleh ria, dan nggak boleh berbuat yang ini. Ini Allah turunkan satu penyakit yang membuat orang jadi harus lebih kembali ke Allah. Saya pikir begitu ya. Betul sekali. Ya. Oke, kita lihat ya guys, ini jalanan rame juga. Ini hari apa ini ya? Hari Jumat.
lagi amatiran nih guys ya. Gak apa-apa, kita namanya belajar mah begini. Oke, Mbak Inung, nah gini aja. Pengalaman puasa Ramadan di sana itu gimana Mbak? Bedanya dengan puasa di Indonesia itu seperti apa? Ini agak keras karena nggak ada mic-nya. Oke. Ya jauh banget ya secara suasana, secara kekhidmatan kita dalam menjalankan puasa di tanah air sama di Mekah Madinah itu Masya Allah. Artinya apa? Dari kekhidmatan kita sudah pasti di sana istilahnya apa? Sehari-hari kita memang ibadah paling banyak, paling sering kita itu berlama-lama di Masjidil Haram. Karena apa? Karena di situ kita bisa, di samping kita menjalankan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, kita juga bisa zikir, bisa baca Quran sebanyak mungkin sambil kita menunggu adzan. Bahkan yang paling berkesan itu ketika kita mau namanya berbuka puasa itu Masya Allah Makanannya melimpah katanya ya. Masya Ya Allah, tidak terbayangkan. Pernah tuh. Jadi Mbak Inung pernah ngerasain yang kalau kita kan lihatnya mungkin di YouTube gitu ya. Ya. Jadi makanan itu dijejer-jejer gitu. Nah itu berarti Mbak Inung merasakan itu tuh. Nah, banget merasakan. Artinya selama ini saya hanya melihat di di Facebook kayak di Mekah Madinah itu digelar pakai plastik sepanjang bermeter-meter. Di situ sudah dihidangkan namanya zam-zam, kurma, terus minuman khas dari Arab Saudi, sampai roti yang di situ ada juga disediakan kayak istilah di tanah itu kayak selenya, tapi namanya selenya orang Arab. Kelihatannya enak, begitu saya cicipi nyampe di lidah, aduh kok aneh banget itu rasanya. Itu karena banyak rempahnya, iya nggak? Iya benar. Rasanya itu kalau Arab itu khas rempah. Minuman, nggak tahu makanan itu semuanya baunya rempah. Bener banget, gitu. Betul sekali. Jadi kalau orang Indonesia kayaknya nggak cocok tuh. Bener. Itu kayak di India juga sama, jadi rotinya ada kayak roti yang tipis gitu kan, canai kayak roti itu apa? Yang tipis itu. Maryam enak, beda lagi. Canai atau apa gitu ya. Gitu. Jadi tapi ya buat di sana enak aja. Iya, melihat orang-orang penduduk asli sana ataupun sekitarnya itu Masya Allah menikmatinya itu luar biasa, berasa. Nah. Mbak Inung itu pemalu. Jangan malu-maluin. Ya kurang lebihnya seperti itu. Sampai saking lidahku aja sih sampai terbawa pulang, tahu nggak? Terbawa pulang namanya roti sama selenya sana. Iya, orang-orang terkenal di Purwokerto. Aduh, udah lewat. Jangan bilang orang Purwokerto kalau nggak pernah mengenal gitu ya. Ada mamanya. Nah ini agak susah ya gitu aja. Oke. Itu kan memang ini ya, artinya perbedaan puasa di Indonesia dengan di Arab Saudi gitu. Kamu jangan dari samping sayang, ya Allah. Itu nanti kelihatan gede. Gimana sih? Nah, itu Mbak Inung yang cantik itu, yang pemalu senengnya. Jadi kalau kayak umroh pada saat itu kan perbedaan puasa di Indonesia dengan puasa di Mekah. Nah sekarang kalau perbedaan umroh pada saat Ramadan dan umroh di saat yang biasa itu gimana tuh? Nah kalau untuk perbedaannya tuh jauh banget. Artinya apa? Ketika kita menjalankan ibadah umroh di bulan-bulan puasa selain di bulan Ramadan itu ya suasana dari ini aja, kita lihat dari Ka'bahnya aja, untuk perputaran tawaf itu
nggak sampai dari batas garis ketika kita selesai menjalankan tawaf, kita kan ada berhenti untuk menjalankan sholat sunat di pinggiran. Itu kan bisa masih longgar ya ketika kita umroh di bulan puasa. Tapi masya Allahnya ketika kita umroh di bulan puasa itu namanya tawaf itu sampai full, sampai ke pinggir, sampai di tempat kita biasa menjalankan sholat sunat setelah tawaf itu full, nggak ada celah sedikit pun. Biasanya kan ada garis line gitu ya, gitu loh, orang masih setengah itu masih bisa digunakan buat sholat sunat, duduk salat gitu ya. Nah itu berarti full ya, full tuh masya Allah. Jadi kalau kita bisa lihat, saya sendiri lihat dari atas. Gini aja nih. Kalau kita ngelihat dari Kita atas, taat aturan bawah. Terus kita ngelihat dari atas itu masya Allah seperti bener-bener kayak di bulan haji. Masya Allah full sekali. Jadi benar-benar ya itulah, makanya ada hadis yang apa ya istilahnya, hadis yang barang siapa menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Nah, itulah. Tapi tidak bisa menggantikan haji. Ya betul sekali. Makanya banyak orang pengen ke sana, tapi juga biayanya agak lebih mahal ya. Iya. Bulan Ramadan aja, umroh di bulan Ramadan biayanya cukup tinggi. Kenapa tinggi? Ya itu karena pada saat bulan Ramadan tuh memang komponen naik juga ya gitu. Tapi selain itu maksudnya komponen hotel terutama ya. Kenapa? Karena pada saat Ramadan tuh hampir dari Arab sendiri hampir turun ke Mekah ya gitu loh, untuk ibadah di sana, belum dari sekitar, sehingga orang mungkin kena tuslah Ramadannya. Jadi harganya naik gitu. Oke, Ramadan, aku masih tertarik nih masalah Ramadan di kota Mekah. Pada saat siang biasanya kan orang jualan banyak. Nah, kira-kira kalau di sana itu gimana, Mbak? Santai aja, dibikin santai. Kalau siang jujur waktu saya umroh di bulan Ramadan, siangnya di sana itu jujur aja saya nggak jalan-jalan. Artinya apa? Saya bersama jamaah saya itu lebih banyaknya itu di masjid. Jadi untuk tidur ya? Enggak. tidur dong. Bukan, maksudnya enggak di hotel tidur doang. Enggak. Kirain lemes tidur gitu ya. Enggak. Nah, itulah. Itu yang benar yang Mbak Eros bilang tadi, ada kata-kata lemes, dia ada ngingetin aku. Artinya gini, di sana itu nggak ada rasa lemes, nggak ada rasa haus, kayak gitu tuh sama sekali. Kayak dikasih power lebih ya. Masya Allah ya. Sampai kita waktu itu ada umroh yang kedua, kita tawaf itu pas di bawah lagi terik-teriknya panas sinar matahari. Bayangkan panasnya di tanah air aja kayak apa. Nah, kita posisinya waktu itu lagi tawaf. Masya Allah, tapi Masya Allahnya lagi nggak terasa panas sama sekali. Itulah kadang kalau dipikir secara nalar itu masa sih, tapi ya itu faktanya, kenyataannya memang seperti itu. Itulah Masya Allahnya, keajaiban-keajaiban yang tidak bisa kita bayangkan, guys, itu seperti itu. Oke, kita akan lewat di sini guys, coba kamu arahin ke, nah ini ikonnya Purwokerto nih. Ya salah satu ikonnya, dan kita akan jalan ngelewatin terowongan underpass Sudirman. Oke. Ini termasuk ikonnya Purwokerto nih. Nah, kita lihat guys. Itu dia. Oke, ini indah banget kan guys. Oke, lanjut sini Mbak, kita ngobrolnya lanjut. Oke. Kalau pas di Mekah ya,
pada saat Ramadan itu apa namanya jumlah jamaah itu lebih banyak orang lokal atau dari dunia, Mbak? Kalau itu bisa dibilang 50-50. Dari dunia juga banyak, dari penduduk asli Arab Saudinya sendiri itu hampir semua itu keluar. Jadi benar-benar full. Bahkan sampai pada saat menjalankan ibadah tarawih pun saya seringnya kebagian apa di jalan raya, kadang di bawah jembatan. Nah itu saking tuh sudah berangkat gasik pun tetap nggak dapat tempat? Nggak dapat tempat. Saya itu waktu itu Berarti paling nggak 1 jam sebelum kali ya? 1 jam aja biar masuk saya juga. sudah pernah jalanin nggak bisa masuk Mbak Eros. Jadi kadang ada bahkan penduduk asli sana itu kadang sudah bawa rangsum sekalian. Kayak kemah ya? Iya. Jadi habis asar itu udah bawa buat bekal, artinya untuk segala sesuatunya sampai menjelang sholat maghrib, sholat isya sampai selesai tarawih itu mereka sudah Ada di benar-benar dalam. prepare-nya tuh luar biasa seperti itu. Keren ya. Oke, ini bentar lagi kita sampai guys ke target pertama. Oke, sambil ngobrol aja Mbak. Nah, Oke, kalau di Mekah lah, kalau Madinah gimana Mbak? Kita cerita Madinah dong. Kangen banget nih sama baginda Rasulullah SAW. Kalau di Madinah gimana? Kalau pas puasa? kalau di Madinah pun sebenarnya juga nggak beda jauh sama di Mekah. Untuk apa ya, jamaahnya juga banyak, baik di Masjid Nabawinya juga, bahkan di Raudhah pun juga sama ya, sama yang kayak di Masjidil Haram itu berlipat-lipat. Di Raudhahnya itu Masya Allah berlipat-lipat juga ya. Padahal hari biasa aja Hari udah biasa gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, jadi tambah kepengen kan? Pengen balik ke sana. Pengen tekan bun-bunan. Nih, tunggu Udah dulu. sampai. Ini mobil suruh di depan aja. Oke, kita akan masuk gang sempit guys. Ini bisa nggak ya? Oh, tapi ini agak sempit guys. Kita akan memasuki. Kamu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Aman nggak? Aman nggak? Aman kiri, aman. Oke, tarik kiri. Itu pas nggak? Ya, aman, aman, aman. Oke. Nah, spion pelan ya, terus ya aman. Oke. Jos banget pokoknya ya. Kita mau ke asrama berhadapan guys. Berkelok-kelok ngepres lagi. Ini kalau bukan drivernya yang super handal kayaknya sudah nggak tahu. Kita lihat. Depan mah Aman. Oke, cut dulu cut. Ke ngobrol ke kita aja. Oke, ini kita mau ke asrama putri anak saya guys, dari Putra Harapan boarding school. Oke, nggak usah di ini.
kembali lagi nih. Panas banget ini, udah siang ya Mbak ya. Oke, tadi ngobrol masalah puasa di Madinah dan Mekah ya. Oke, kayaknya kita udah membayangkan aja udah nikmatnya Pol. Saya doakan semoga yang nonton semuanya bisa ke sana ya Mbak ya. Amin. Bisa ke sana, bisa berumroh ataupun berhaji. Oke, ngomong-ngomong masalah haji nih. Ini Arab Saudi belum juga menurunkan kuota ya ke Indonesia. Kayaknya belum ya Mbak. Iya, jadi semuanya masih menunggu dan apa ya? Berdoa aja buat kalian yang sudah terdaftar untuk keberangkatan, berdoa semoga bisa berangkat haji tahun ini. Amin. Ya, karena kalau haji kan tetap ada, hanya saja untuk Indonesia diberikan kuota atau tidak, itu pertanyaannya. Dan berapa kuota itu? Ya, Iya. ini masih seputar haji dan umroh sih. Karena kembali lagi kalau haji dan umroh itu kan panggilan ya Mbak. Benar. Kita tidak pernah tahu siapa yang dipanggil Allah untuk jadi tamunya, gitu kan. Kalau mungkin orang melihat nggak mungkin, tapi ternyata Allah mudahkan, ya akan jadi mungkin. Bisa kun fayakun. Tapi kalau biarpun uangnya banyak ya, tetapi memang Allah belum berkenan untuk jadi tamunya, ya tetap nggak bisa. Yakin aja kalau kita bisa beribadah haji ataupun umroh. Nggak usah ngeliat umur ya, nggak usah lihat antrian. Wah, antriannya panjang banget nih, puluhan tahun kayaknya. Tapi kalau memang Allah berkehendak di setahun 2 tahun ke depan, ya kenapa tidak? Yakin saja. Betul. Saya pun yakin, insya Allah dalam waktu dekat bisa berangkat haji. Amin. Tetapi harus yakin dan kita pasrah sama Allah aja. Dan selalu berhusnudzon. Betul. Karena Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Betul sekali. Dan satu lagi, Allah Apa itu tuh, Mbak? memanggil, memampukan orang yang terpanggil, Betul. bukan memanggil orang yang mampu. Betul sekali. Betul sekali. Mau haji Mbak? Mau banget. Ayo. Nget. Jadi jangan cuma mau dipanggil Bu Haji ya. Kita dipanggil Bu Haji itu kan di Makkah Madinah. Haji. Kalau jadi Bu Haji, kamu kawin sama Pak Haji, Nung. Kamu cari Pak Haji. Pak Haji dulu ya. Jadi Ya Allah. bisa dipanggil Bu Haji nanti. Ya. OTW. Ya, kita doakan semoga Mbak Inung dapat Pak Haji. Amin. Siapa tahu Iya. candaan jadi beneran. Nah, siapa tahu loh Mbak Inung dapat promo nggak? Amin loh. Kamu aminin loh. Emang Mbak Inung udah itu. Bisa mendaftar ya buat. Ya Allah, alhamdulillah. Kita mau beli bensin dulu, jadi nanti kita nantiin. Menuju ke pom bensin Pabuara.
guys. Ya. Dan kita sudah kembali ke kantor. Ya. Setelah jalan-jalan, melakukan aktivitas hari ini. Oke, makasih ya Mbak Inung. Yay. Dan alhamdulillah saya sudah selesai aktivitas di luar bersama Mbak Inung dan kembali lagi ke kantor. Oke, di luar panas sekali ya. Jadi buat kalian yang lagi puasa, jaga kondisi saja. Perbanyak air minum putih ya kalau sahur. Kalau saya sarapannya beda, tidak sarapan nasi karena bikin lemes. Pulang Gor ya. Dan hari ini ternyata kita agendanya belum sampai ke dapur umum Banyumas karena waktunya nggak hendak. Paling besok kita akan lakukan kunjungan ke dapur umum Banyumas ya. Sedikit cerita tentang dapur umum Banyumas. Jadi ini adalah satu wadah ya yang saya tahu ya itu memberikan atau ya mau pulang. Jadi dapur umum Banyumas itu adalah dapur umum yang bertujuan untuk memberikan nasi atau menyediakan nasi bungkus untuk buka puasa di bulan Ramadan. Dan ini jumlahnya cukup banyak, itu tiap harinya hampir 600 sampai 1000 bungkus ya, yang itu nanti diserahkan kepada orang yang membutuhkan, baik itu di jalan atau di rumah sakit ya, menunggu pasien dan lain-lain. Dan itu donasinya terbuka umum dari lintas komunitas juga, pribadi juga, kantor juga yang mau bantu, silahkan. Dan bantuannya itu bisa dalam bentuk uang ataupun bentuk barang. Jadi sekecil apapun akan diterima di dapur umum Banyumas. Yang penting adalah kerelaan hati kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini menjadikan amalan yang dilipatkan buat kita semuanya dan tetap semangat berbagi kebaikan buat siapa saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai guys, ya kita mau kemana nih? Mau ke Parung. Firdaus ya, Firdaus, kita ya. mau antar
kurma. Tereng. Ya. Oke. Ayo. Oke. Kita mau masuk mobil dulu, guys. Oke, kita ready. Oke, ini Mbak. Ini panas banget. Hot, very hot. Very hot. Oke. Very hot. Setuju. Ini pengen berapa ya? Ada 5 ya? Iya nggak? Heeh. Oke, oke. Let's go. Go, go, go. Ini hawanya panas banget nih, guys. Hawa Panas. di kota Purwokerto. Puasa, Mbak? Song. Puasa. Oh, puasa, alhamdulillah. Hari pertama buatku mulai puasa. Setelah kemarin disayang-sayang. Oke, kanan kiri kosong. Kosong. Oke. Ini panas-panas gini, enaknya ngapain nih, Mbak? Tidur kali ya? Tidur kok panas ya? Tidur. Tidurnya di kipas angin, Iya, silir-silir. Silir. Karena ini di luar bener-bener ini luar biasa ini panasnya. Kita mau ke Firdaus, antar kurma. Bunyi. Hari ini masak apa, Mbak? Hari ini masaknya simple. Apa? Nyam masak lotek. Tahu lotek nggak? Tahu. Enak tuh Lotek. buat seger-seger buka Iya. puasa. Mungkin teman-teman belum tahu lotek itu apa. Lotek itu adalah sayuran saus kacang. Peanut sauce. Saus peanut saus. Keceletot, kecepit di Peanut latte. saus. Digerus alias diulek. Kacang sama bumbunya maksudnya bawang, kencur, Cabai. sama cabai, sedikit terasi, garam, diulek sama kacang, terus nanti tinggal sayurnya dimasukin, diulek-ulek dikit. Endes. Endolita. Oke, kita lihat jalan, Mbak. Ini jalannya cukup ramai juga. Ya. Oke, ini jalannya cukup ramai. Nah, ini kalau jam segini, ini jamnya orang pada pulang apa ya? Ada yang setengah hari. Ini Sabtu juga kan? Ini harusnya Mbak Inung udah pulang, tapi karena saya butuh teman, Tugas negara. tugas negara. Oke, balik ke kita aja. Ini malam minggu mau kemana, Mbak, nanti, Mbak, jadwalnya? Nggak ke menong-menong. Hah? Nggak
dong, kali pulang traweh Terus sudah aku selonjor. kebiasaan. Wah, lu berdua kelihatan aku tok, aduh. Dikira penampakan. Nah, iya ada suara nggak ada wujud. orang. Priwe lah Jan. Di Banyumas metu maning. Malam Minggu jalan-jalan nang Purwokerto, makan di luar. Purwokerto banyak wisata kuliner, banyak makanan. Tinggal pilih-pilih menu. Ya betul. Jamnya lama banget. Setengah jam ki ngopoy. Lagi orang mood kayaknya. Oke, itu lihat tuh depan kita mau lewat di Margono. Guys, ini Margono rumah sakit provinsi yang cukup besar. Ini banyak banget nih penghuninya. Penghuninya yang terlihat itu lebih dari 1.000, yang nggak terlihat lebih banyak lagi. Nah, itu jembatan penyeberangan. Jadi yang menghubungkan antara parkiran dengan rumah sakit. Nah, yang di depan itu ada patung kuda dengan penunggalnya adalah Gatot Subroto. Gatot Subroto ini salah satu pahlawan asli Banyumas ya, Mbak? Iya. Bener nggak? Nah itu. Kudanya kalau malam bisa terbang kali ya? Kayak itu dong, apa ya Kayak namanya? jalan-jalan. Hah? Inilah situasi Kota Purwokerto di siang hari. Kota tercinta yang betai. Oke, ntar aku yang anu aja, kamu nyuting aja. Kebiasaan kamu. Iklan. Ini Mbak Black ini orangnya malu. Iya, saking pemalu sampai malu. Jangan ding, jangan malu.
depan kali ya. Itu mana? T. Berarti mundur lagi. Apa mundur sana ya? T. Oh, 13. Oh ya benar 13. Mana ya? Bingung. Itu Oh, satu. dan T. Apa sih? Enggak ada lucu. Ini bisnis ya. Kita mau nyari rumah orang. Oh iya, Khusus. ya bisnis. Oh 3 gitu. Assalamualaikum. Ya saya baru meeting sih. Ibu angkat? Oh iya. Pangapunten. Nggak kelihatan juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Oke, kita udah sampai. Udah selesai kirim, kita akan pulang. Tuh lihat si Mbak Blacknya lagi sibuk ya. Nah, sibuknya begitulah. Sudah ditunggu kencan dia. Sing telepon Mbak, suaranya lanang. Misalnya. Pacaran Oke, bojone. Bojone. Oh, maksudnya kepriwe sih? Janjian karo bojone. Terus Dia sing ngebel iki bojone itu cepet-cepet ngene. Iya ini barusan ngantar kurma. Tapi tertinggal enggak diangkat tinggal sebentar. terus orang mana? Wong ndi? Purwokerto aja sih. Ya orang karuan, Purwokerto Jakarta. Maksudnya mau nang daerah mana? Dan ini kan Mau ke ini mana? Mau sih ngomongnya mari ndi nyongkon ngancanine. Rencananya sih maring Gumelem Gumelem. Iya tuh banget. Ya anak berobat Gumelem kok kondisi ya? Banjarnegara. Hah? Kamar berobat. Banjarnegara? Tapi sedurunge sih. Wah, kok jane anu kawit di nyaluk tulung kawit esuk. Oh alah. Terus kepriwe ge? Dia nggak langsung meluncur. Kiri kosong. Bentar mah. Hah? Iya. Langsung? Pelan-pelan. Iya. Sih. Iya. Oke. Oh alah. Lah, Anor berobat. kue wong di omahe. Wong sini. Koper. Kok iya dia aja suruh ke sini. Nanti Loh, kok mari omahe? ora apa-apa. Orang ngomong. Orang Banjar. Ya urut tekan Banjar sih Gumelem sih nang kayak. Dulu kan apa? Belajar apa? Penyakit kayak salah kejepit apa kepriwe. Terus? Nah, terapi nang kono mending
selesai guys, dan kita udah kembali ke tempat kembali, tempat asal. Terima kasih.